Akhirnya Kiai Sarip Tegal muncul ke permukaan dan memberikan klarifikasi. Ada satu yang sangat luar biasa ya, keteguhan beliau menghadapi masalah ini dan sekaligus menegaskan bahwa dia tidak akan meminta maaf. Akan dilakukan oleh pihak Gus Dowi dan lain sebagainya. Yang jelas ini deliknya aduan, yang bisa melaporkan adalah Gus Dowi atau lewat pengacara. Kalau dia ternyata pakai pengacara, ya saya pakai pengacara. Gitu. Karena saya orangnya itu an-nasihah bin nasihah, wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Namun ada namunnya. Sekuat apapun pasal yang dituduhkan kepada saya akan melakukan pertahanan dan perlawanan di pengadilan. Oke. Soalnya Pak Kiai itu punya dekengan pusat. Selanjutnya sambil berjalan, saya besok ini tim pengacara datang. Data sudah saya sampaikan, tapi besok tim pengacara baru bisa datang ketemu untuk menyampaikan beberapa data yang memungkinkan pasalnya lebih jauh. Jadi ada beberapa dugaan-dugaan pasal mereka ke saya dan mereka ke anak saya itu ancamannya di atas 4 tahun. Kalaulah kita ambil 1, 2, 3 ada sekitar 100. Itu peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, saya kira problem antara Kiai Sarip Tegal dan Kiai Badawi Demak ini sudah hampir memasuki babak final ya. Karena ada satu pernyataan sebagaimana yang saya cuplikan di awal, Kiai Sarip Tegal karena merasa benar dan memang sikap teman-teman atau yang ada di Demak itu terlalu berlebihan terhadap Kiai Sarip. Ini saya kira memang harus difasilitasi dengan baik kedua belah pihak ini. Oleh karena itu saya kira karena ini akan masuk ke jalur hukum, ya saya kira kita akan melihat saja secara fair ya, seperti apa prosesnya di sana. Bagaimana secara lengkap penyampaian daripada Kiai Sarip Tegal ini, coba kita simak secara bersama-sama. Lanjut Pak Yai. Ya oke. Jadi itu bersifat nasihat ya untuk saya, sampean artinya siapapun yang mendengarkan di kala itu ataupun nanti setelah menjadi rekaman. Intinya apa? Kalau sampean-sampean yang bukan merupakan keturunan Baklawi, bukan keturunan Habib, bahkan saya waktu itu mengatakan hidungku saja pesek. Apalagi yang orang Demak punya Raden Fatah, punya Kanjeng Sunan Kalijogo, kok lebih memuliakan gitu loh Habib Baklawi ketimbang leluhur sendiri. Itu dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah. Nah artinya kemudian saya kuatkan kalau di merek ini kalau Gus Dowi lebih ya, jadi ada ilat kalau ya, kalau tidak merasa lebih muliakan Habib ketimbang leluhurnya ya nggak usah marah-marah dong, mestinya gitu aja simpelnya gitu loh. Dan apakah narasi saya itu bersifat privasi dan tidak boleh disampaikan? Silakan disampaikan, namun ketika keberatan silakan dijawab lewat video atau nanti kita ketemu. Bahasa nanti kita ketemu itu ya biasa saja. Wong saya sama Gus Baidowi itu kawan lama. Sejak masih usia belasan tahun di Pondok Kediri, saya juga kenal almarhum Kiai Haji Misbah, pengasuh daripada Pondok Krasa yang sudah wafat, sekarang digantikan oleh Gus Baidowi. Plus, oke ya, satu catatannya saya sama Gus Baidowi saling kenal. Catatannya satu. Yang kedua, saya mudah-mudahan diakui, kalau enggak apa-apa. Saya bagian dari salah satu santrinya Kiai Misbah, karena saya dulu ketika Kiai Misbah hidup, saya sering sowan, saya sering dapat nasihat, wirid, dzikir, bahkan Kiai Misbah juga beberapa kali ke Tegal. Itu ya, saya teman Gus Dowi, saya santri abahnya. Yang ketiga, anak saya yang sulung, catat, anak saya yang sulung sing paling gede, namanya Muhammad Robitul Haromen.
di usia remaja, kisaran antara usia 19 atau 20-an tahun lebih lah, dan sudah punya SIM mobil, itu saya pondokkan di pondoknya Kiai Misbah. Lalu kemudian di dalam tanda kutip dirapatkan oleh dalam, akhirnya anak saya Robert lah, katakanlah nama kerennya. Robert ini diminta untuk dijadikan abdi dalamnya Gus Dowi. Jadi apa? Maaf, yo yang namanya layaknya abdi dalam apa? Misalkan nyapu, misalkan bersih-bersih, misalkan ketika ada tamu ngeladeni teh kopi, dan juga nyetir. Anak saya Robert itu sering nyetir Gus Dowi. Berapa tahun anakku? 8 tahun di sana. Kurang deket apa saya dengan Gus Dowi? Kalaulah kemudian nasihat, malah berbalas demo, cacian, hinaan, dan patut diduga intimidasi kepada saya secara langsung ataupun menggunakan alat elektronik plus. Nah ini yang kelima ini loh, yang selanjutnya. Yang saya sampai dengan hari ini mangkel karena anakku yang pernah ngawulo, yang pernah jadi khodam 8 tahun dan saat ini sudah nikah dengan wanita Demak, bahkan sudah punya anak, itu ternyata karena video saya yang konon katanya viral, anak dan menantuku dipersekusi. Begitu saudare. Lanjut Yai, wes. Assalamualaikum Yai dan sedulur semua. Anak dan menantuku dipersekusi, videonya ada. Gitu loh, ada itu video upaya mobilnya datang, ini rumahnya ke sini, anakku dipanggil, bet, brok, ada. Dan ada rahasia-rahasia di dalam, sempat terjadi cekcok ketika itu walaupun tidak di video. Tapi ada, anakku siap bersaksi. Karena informasinya, bukan informasinya ya, sebelum demo memaksa saya untuk klarifikasi minta maaf. Setelah demo bahkan sampai terhitung hari ini, oknum kepolisian Demak lewat beberapa orang merayu saya, bahkan lewat anak saya untuk saya bikin video minta maaf. Gitu loh. Saya nggak salah Yai. Yang mau diminta maaf kan itu nanti dulu. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Karena aku bersifat nasihat dan saya ke Gus Bedowi. Tapi kenapa kemudian menjadi ratusan, bahkan video demonya, aduh, ampun. Sampai di videonya ada kalimat 7 hari katanya. 7 hari. Dan tadi ada informasi katanya, saya sudah dilaporkan ke Polres dan siap untuk dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang, aku siap. Aku tanggung jawab. Saya siap mendatangi undangan resmi kepolisian, siap. Kita lihat pasal yang diterapkan pasal berapa. Namun kalau sudah mulai masuk ke wilayah ranah hukum, jangan hentikan. Syarifuddin juga memperlakukan hal yang sama, akan melaporkan siapapun yang sudah mempersekusi, mengintimidasi saya dan anak saya. Kita lihat. Oke, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono banser Pak Kiai, hati-hati. Ono banser Mana? Nah, niku wingi jenengan niku. Oh iya. Kira Ini banser. namanya Ustadz Agus Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Futu Hatil Madaniyah. Beliau santrinya Mbah Dimyati Kaliwungu. ya. Poinnya satu aja wis lah, poinnya saja. Karena mereka sudah menunjukkan, menurut saya kesombongan ya, dengan pamer ribuan santri seolah-olah membela Gusnya. Walaupun sebenarnya Gusnya mau dibela seperti itu, aku nggak tahu. Saya nggak mau berspekulasi. Ya terpaksa, mohon maaf, saya nggak usah bawa siapa-siapa. Satu saja poin, saya keturunan Sawo Kecik.
Syarifuddin keturunan Sawah Kecik. Udah itu aja. Matur nuwun. Ini Pak Kiai ya, sebelum ke teman-teman ya, saya itu melihat videonya Pak Kiai itu bahkan berulang-ulang. Dari bahasa yang Pak Kiai sampaikan di TikTok ya, karena kalau TikTok itu kan paling hanya beberapa menit, tapi untuk video fullnya kan saya kurang tahu. Tapi bisa saya simpulkan dari poin yang di video ya lewat beranda saya, apa yang diucapkan Kiai Syarif itu tidak ada satupun ya kalimat yang menyudutkan ataupun berbahasa yang dituduhkan mereka itu penghinaan. Tidak ada. Karena hostnya ini juga orang hukum sangat detail sekali. Apa ini bahasa-bahasa ini? Tidak ada sih yang dituduhkan mereka itu kepada Kiai Syarif. Saya sampai mungkin bisa 8 atau 10 kali muter, tak putar-putar terus Kiai. Itu Kiai. Maksudnya yang diputer kepala sampean atau apanya yang jelas? Sampai tak bolak-balik Kiai, HP-nya balik kanan balik kiri. Ya Terus begini ya saya itu kawan-kawan bikin ya. VT tadi pagi karena saya itu ingin ya memberikan satu pemberitahuan bahwa Kiai Syarif ini tidak ada bahasa yang menyudutkan ataupun menghina ya, daripada tuduhan mereka itu tidak ada terbukti daripada video. Host ini nanti rekamannya Kiai Syarif itu dibuat VT host, biar kita ikut nyebarkan, direkam ya rekamannya ya, itu biar terang benderang. Ini ya hikmah ya, informasi seperti ini kan bisa diakses kemanapun. Artinya begini ya, informasi itu bisa menyebar, bisa diakses kemanapun, sehingga ketika ya mereka itu mempertahankan pendapatnya tentang hal yang kurang bagus tapi kok dibela, ibaratnya mereka itu akan malu sendiri nantinya. Iya, akan ditertawakan oleh peradaban ini. Intinya gini, pecinta. Intinya gini, karena Kiai Syarif ini terlalu vokal, terlalu berpengaruh di mana saja, maka para habib itu kepanasan terus menggunakan momen ini untuk ya Allah tuh Maha tahu sing dibela itu leluhur apa kabib ya jelas malu. Iya, makanya kan gini lah, orang-orang yang mempersekusi ini loh Kang. Ini kan pribumi yang menyela. Saya tidak mendukung kalimat host bahwa Kiai Syarif itu punya pengaruh di mana saja, enggak. Buktinya saya nggak bisa mempengaruhi janda-janda. Nggak percaya. Nyai, host itu ya mengikuti Kiai. Ya, terus Gus. Kiai. Kang Skincare ini VT-nya nanti jangan dipotong, jangan diedit ya, hanya yang utama-utama klarifikasi Kiai Syarif itu dibuat VT, nanti biar PWI Demak itu disebarkan, biar orang Demak tahu kebenaran kan begitu. Ini kan gini Mas, teman-teman yang di Komal, kalau untuk PWI LS Demak sampai dengan malam ini satu sarujuk. Iya. Tenang, iya, kompak. tapi kan gini, ya muhibin ini kan tertutup akalnya itu kan biar bisa menilai. Iya kan, bisa biar merdeka itu pikirannya itu menilai mana yang provokasi, para mana yang menasehati kan dikasih begitu. Tahu ya, para mukibin itu meskipun dikasih tahu kupingnya akan disumpel, matanya akan ditutup. Apa sebabnya? Karena menjadi mukibin wajib tolol. Bukan ini santri-santri, yang santri-santri yang berkumpul itu, yang kemarin bikin VT itu, santri-santri yang berkumpul, waton hura-huri tim huri itu. Kalimat Kiai Syarif, coba panjenengan dengarkan, kalau skincare bilang 10 kali, tak suruh 50 kali lagi untuk dilihat, untuk didengarkan. Ada enggak hinaan atau celaan atau merendahkan atau meremehkan? Enggak ada. Itu suatu ungkapan kebenaran yang diperuntukkan, satu untuk diri sendiri, untuk umat, dan wabil khusus untuk Yai Baidawi.
Enggak Itu masalah. saudara loh. Saudara, Ya, dianggap makanya. saudara. Tapi anehnya Yai Syarifuddin Hidayatullah Rasa kok malah memprovokasi anak-anak di bawah umur untuk betul. tidak mengampuni, tidak memaafkan, bahkan Tidak tabayun. hidup atau mati. Ya, Aneh itu. Iya, betul. Suruh Host. ya menyuruh. Ah, Sebentar Bang Sarun. Itu Kiai Ainun biar selesai dulu. Jadi ini sangat luar biasa tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini saya pakai mic kayak biar karaokean. Oh, Baru siap, mencoba. siap Kiai. Monggo, lanjut. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan di Demak itu gaya-gaya tahun 65, gaya-gaya PKI yang dilakukan. Suatu misal dia ngeluru ke rumah Gus Robert, apa hubungannya? Kalau memang itu salah Yai Sarif, ya carilah Yai Sarif. Kalau salah, Betul. coba kalau dia kupingnya itu mendengarkan, matanya itu melihat, dan hatinya terbuka, Kiai, benar itu, benar. pasti dia itu tidak akan melakukan ancaman-ancaman atau intimidasi terhadap Yai Sarif. Terus andai kata pertanyaan saya, andai kata ketemu Yai Sarif mau diapakan? Mau Tanya dikawinkan kepada sama hostnya janda. ini, mau diapakan host? Ini Mau dikawinkan sama janda Kiai Sarifnya. itu kalau kita runtut Kiai, itu justru yang kena pasal Gusnya sendiri karena memerintahkan para santrinya untuk Benar mencari itu, hidup benar. atau mati. Ya benar itu sudah namanya. Satu Kenapa itu, yang saling kedua dulu? yang mengancam secara VT atau video call itu bisa juga dipidanakan. Iya. Dia menantang bisa. soalnya, terus Ya, yang datang ancaman ke itu rumah bentuk beliau, etika. ke rumahnya Gus Robert sama Yai Nuril Mutakin, dengan menggedor-gedor dapurnya Gus Robert. Coba pintunya yang belakang itu, bajingan itu mereka itu. Lanjut. Itu Kira santri atau- orang Indonesia santri atau hanya dia preman tok itu, yang Pak? berani. Itu santri kelakuannya kayak preman. Kiai, jadi ikut-ikutan muhibbinnya tuh. Begini Kiai, saya rasa di balik itu semua kita tahu bagaimana adab-adab kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara kita itu sangat baik. Tapi saya melihat ada penyusup dalam peristiwa ini. Kita tahu kalau kiai-kiai kita dulu ketika ada perbedaan pendapat, mesti ada tabayun gitu. Tapi dalam persoalan ini saya melihat benar ada penyusup, ada yang mengambil kesempatan dalam masalah ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah menurut saya soal ini. Dan saya juga bertanya dalam diri sendiri. Dulu para habaib ini suka mempersekusi, ada kiai, ada orang biasa. Kenapa kita pada diam? Benar itu. Kenapa itu Benar itu. menghina, mencaci, kenapa kita pada diam? Sekelas Kiai Ma'ruf pun pernah Gus Dur bilang caci apa maki sama kita mereka itu. diam Kenapa saja. kita diam? Gus Dur caci Ya, maki makanya itu. diam saja. Ketika Ketika Gus Gus Dur Dur juga kenapa dibuta-butakan, kita diam? Bangsa ini, bangsa pribumi ini tidak boleh ada satu orang pun yang mengintimidasi, apalagi orang-orang yang dinaturalisasi ini. Kita tahu sejarah mereka itu dari mana, dan tidak boleh mereka itu sebagai raja di negeri ini. Marilah kita duduk bareng-bareng, mari kita berdiri sejajar. Itu aja. Kita pun tidak pernah minta dihormati, diapakan. Itu Gusnya Tapi bisa jangan diproses mereka itu hukum itu kepala karena terlalu tinggi. koruptor dan memerintahkan bentuk persekusi, memerintahkan dalam bahasa koridor hukum itu dia sudah kena jerat. Benar itu Pak Kiai. Kenapa giliran Begini saya host, Syarif. karena ini sesama kita bangsa atau sesama saudara kita sendiri orang-orang pribumi ini. Marilah kita selesaikan secara persaudaraan gitu.
secara Musyawarah, benar itu Pak Iya Kiai. tidak begitu Kang Sahrun. Harusnya mereka tabayun. Lah iya, maksud saya begitu. Bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Mungkin dari sana mau tabayun. Apa maksudnya gitu? Supaya Tidak, ada mereka itu persekusi loh ini. itu. Saat Persekusi, ini artinya kan tidak meminta perlu keterangan. tabayun, Mereka sudah melakukan Kang aksi Sahrun. duluan itu. Nggih, maksud saya yang di demo-demo ini saya yakin ada penyusupnya juga yang memprovokasi maupun yang ikut secara langsung. Kang Sanun, itu coba videonya itu viral di VT-VT loh. Memerintahkan saya mengumpulkan di lapangan, itu kena hukum itu. Tidak bisa kasus pidana itu ditabayunkan. Iya, sudah Jadi provokasi. sebuah persekusi, ancaman andai kata itu ketemu Yai Sarif pada saat itu, maka saya pertanyakan kepada host, ketika ketemu dengan Yai Sarif pada saat itu mau diapakan coba? Ayo coba. Mau dicincang mungkin. Nah, itu andai kata itu Ada ketemu kekerasan dengan itu Yai Pak Sarif, Kiai. ya kan? Pasti ada kekerasan itu nanti. Pasti. Nah, saat ini apalagi sudah mengerahkan para santri dan alumni, tidak perlu tabayun. Suruh dengarkan aja videonya Yai Sarif itu. Kalau perlu 100 kali di telinganya, tidak usah ada suara lain. Apakah ada hinaan, cercaan atau pelecehan terhadap Yai Badawi? Tidak ada itu. Berarti begini Kiai. Iya, MUI Kota Madya Tegal akan ada halakoh tentang polemik nasab Baklawi, dan baru saja dari salah satu unsur MUI-nya ngundang saya untuk hadir sebagai narasumber. Kalau betul resmi atas nama MUI, saya akan ngegas besok. Insya Allah teman-teman YouTuber juga akan. Ini resmi MUI loh, mudah-mudahan nggak digagalkan. Mohon izin, mohon doa. Saya berpendapat begini saja Kiai. Salah ketua Kenapa masalah ini biar tidak menjadi apa namanya itu masalah yang lebih besar, supaya orang sebelah itu tidak ketawa seolah-olah kita ini diadu domba jadinya Kiai. Mereka akan ketawa itu para habib itu. Kembali ke tema saya ya teman-teman ya. Saya itu nggak ada mundurnya. Tadi Mas Ainun itu yang notabene adalah salah satu wakil PWI Kabupaten Bojonegoro, sekaligus beliau adalah lawyer ya, atau pengacara yang tentunya lebih tahu ketimbang saya dan mungkin sebagian yang ada di sini tentang mekanisme aturan KUHP. Jadi beliau dengan jelas, tegas bahwa tidak ada satupun narasi yang kemudian dari saya waktu itu, apalagi disampaikan di ruangan publik dengan jamaah, itu yang dalam tanda kutip bisa terkena pasal. Iya, kita sebagai warga yang baik tentunya menghormati mekanisme hukum yang mungkin akan dilakukan oleh pihak Gus Dowi dan lain sebagainya. Yang jelas ini deliknya aduan, yang bisa melaporkan adalah Gus Dowi atau lewat pengacara. Kalau dia ternyata pakai pengacara, ya saya pakai pengacara. Gitu. Karena saya orangnya itu an-nasihah bin nasihah, wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Namun ada namunnya. Sekuat apapun pasal yang dituduhkan kepada saya akan melakukan pertahanan dan perlawanan di pengadilan. Oke. Soalnya Pak Kiai itu punya dekengan pusat. Selanjutnya sambil berjalan, saya besok ini tim pengacara datang. Data sudah saya sampaikan, tapi besok tim pengacara baru bisa datang ketemu untuk menyampaikan beberapa data yang memungkinkan pasalnya lebih jauh. Jadi ada beberapa dugaan-dugaan pasal mereka ke saya dan mereka ke anak saya itu ancamannya di atas 4 tahun. Kalaulah kita ambil 1, 2, 3, ada sekitar 100. Itu perusahaan bisa, Yai, perusahaan bisa. Empat saja itu masuk ke jeratan pengancaman atau intimidasi melalui elektronik. Ya nggak tahulah bahasanya Gus Ainun nanti. Itu saya kembalikan kepada apa penyebabnya gitu loh. Kepada satu orang. Itu seperti apa mekanismenya, yang tentunya kalau di Kompas ini Gus Ainun yang lebih tahu daripada saya dan mungkin teman-teman. Gitu aja. Jadi kalau mereka mainnya main hukum, aku pun bisa main. Giliran Kiai Pribumi itu
Oke, saya kira kita sudah mendengar ya bagaimana klarifikasi penugasan daripada Kiai Sarip. Kita doakan mudah-mudahan nanti ada proses damai di ujung ya. Artinya peran-peran polisi di sini untuk bagaimana mendorong mediasi kedua belah pihak. Sebab ini menurut hemat saya sangat berbahaya kalau berlarut-larut, sahabat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.